Shalom adik-adik, sahabat PLKPA dimanapun berada, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada yang sedang mengikuti IMPA hari ini. Selamat pagi, selamat bersekutu kembali. Kita akan kembali pada ibadah hari Minggu pelayanan anak. Pelayan firman pada hari ini kita akan dilayani oleh Kakak Esi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Bunda persilahkan kepada adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Ya, sebagai lagu awal kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Pujilah Nama Allah. Kita angkat bersama-sama. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur kembali bisa datang dan hadir di tempat ini sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya, semua demi memuliakan nama-Mu. Terpujilah Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 16 ayat 1-2. Bahagia orang saleh, Miktan dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Demikian pembacaan Mazmur Alkitab hari ini. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan masuk pada pelayanan firman. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi satu puji-pujian berjudul Di Pintumu Ku Datang. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini Kakak Esi mau ngajak adik-adik semuanya, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari 1 Esra ayat 1-5. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakini Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang lain. Yakini setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Ya adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh lagi, yaitu Raja Kores. Nah, di mana kita akan belajar tentang sejarah dari Raja Kores ini. Raja Kores ini adalah seorang raja Persia. Sekarang dibilangnya Irak. Nah, adik-adik, Raja Kores ini adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak kenal siapa sih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Dia tidak kenal. Tapi Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau pakai Raja Kores ini untuk suatu pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaannya apa? Yang pertama, Tuhan mengizinkan Raja Kores untuk mengeluarkan orang Yahudi atau bangsa Israel dari perbudakan di Babel selama 70 tahun lamanya. Hebat kan? Tuhan memakai orang yang tidak mengenal dia, yang tidak tahu siapa sih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, terus yang kedua, yang kita mau belajar lagi dari Raja Kores ini, Tuhan memberikan perintahnya. Di ayat yang kedua tadi kita sudah baca, perintahnya adalah untuk membangun bait Allah, bait suci. Kalau zaman dulu dibilang bait Allah, kalau sekarang kita kenalnya dengan istilah gereja. Tuhan memberikan perintahnya kepada Raja Kores ini. Ayo kamu keluarkan bangsa saya dari tanah perbudakan selama 70 tahun. Setelah itu kamu suruh mereka kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, untuk membangun gereja. Tujuannya untuk apa? Agar bangsa Israel yang tadinya dibuang menjadi budak selama 70 tahun itu, mereka bisa kembali mengenal Allahnya, supaya mereka bisa kembali beribadah, bersekutu kepada Tuhan di dalam bait Allah, kembali menyembah Tuhan di dalam gereja. Hebat ya Raja Kores ini, Tuhan mau pakai dia. Nah, dalam perjalanannya akhirnya perintah raja ini pun keluar, orang-orang Israel disuruh kembali pulang ke Yerusalem. Mereka disuruh untuk membangun bait Allah seperti titah atau perintah raja. Nah, di Yerusalem apa yang diperintahkan dilaksanakan. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga adalah di ayatnya yang keempat. Di ayatnya keempat itu mengajarkan tentang memberikan persembahan. Jadi raja ini juga bilang, kalau untuk membangun suatu gereja, membangun suatu bait Allah, tidak hanya membutuhkan tenaga, tapi juga membutuhkan bahan-bahan untuk membangun sebuah gedung gereja atau bait suci, ya. Misalnya bata, misalnya pasir, terus kerikil. Nah, itu adalah bahan-bahan untuk membangun sebuah bait Allah. Nah, jadi mereka juga diajarkan untuk memberikan persembahan, berikan emas, berikan perak, berikan lembu, karena zaman dulu itu belum ada istilah uang. Yang ada kekayaan itu seperti emas, perak yang harus mereka berikan.
Jadi setiap orang disuruh untuk ikut terlibat membangun bait suci. Selain ikut terlibat, juga harus ikut terlibat memberikan persembahan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar ini mau ngajarin kita untuk kita percaya bahwa janji Tuhan tuh iya dan amin. Yang pertama itu, janji Tuhan untuk pemulihan bangsa Israel. Mereka menjadi budak selama 70 tahun lamanya, tapi Tuhan menepati janjinya. Tuhan membuat bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Walaupun sebagai manusia bangsa Israel suka melawan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu ada, selalu hadir dan menyertai. Itu yang pertama, janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Yang kedua, tujuan dari membangun bait Allah atau tujuan dari membangun gereja. Ada tujuannya adik-adik. Tujuannya adalah supaya kita tekun beribadah, supaya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu tujuannya. Walaupun sekarang kita tidak bisa datang ke gereja, kita bisa melakukan hubungan kita dengan Tuhan lewat kegiatan seperti ini. Kita bisa menonton, mendengarkan firman Tuhan, dan kita bisa sama-sama belajar walaupun kita terhalang. Kita tidak bisa datang ke gereja, tapi kita juga bisa melakukannya di rumah. Ya, itu tujuannya. Jadi sebenarnya bait Allah itu bukan gedungnya, tapi bagaimana orang di dalamnya atau kita di dalamnya mau bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga yang mau diajarkan adalah tentang memberi persembahan. Ya, seperti yang tadi kita udah baca, itu juga sudah diajarkan bagaimana memberikan persembahan. Jadi adik-adik kalau punya berkat lebih, nah bisa ikut menyumbang dengan memberikan persembahan supaya uang persembahannya dapat kita gunakan untuk membangun gereja kita. Kalau gereja kita bagus, nyaman, kita pun beribadahnya pasti akan nyaman. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini yang kita belajar bersama-sama dari seorang raja yang luar biasa yang Tuhan pakai. Kalau Tuhan bisa memakai Raja Kores, kita pun sebagai anaknya bisa dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Adik-adik, mari ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang baik, ajarkan kami untuk selalu mendengar dan mengikuti segala perintah-Mu. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati orang tua. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami datang menaikkan syafaat kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk bangsa dan negara ini dipulihkan dari COVID-19 ini Tuhan. Engkau memakai setiap petinggi yang ada di negara kami, dari presiden sampai dengan gubernur. Berkati mereka semua Tuhan, berikan mereka hikmat yang datangnya daripada-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua dari adik-adik kami ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat yang lebih lagi untuk mereka dapat mendidik anak-anak mereka menurut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga teringat buat adik-adik layan kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit dan memberikan kesembuhan. Hanya di dalam nama-Mu mereka memperoleh kesehatan, itu saja. Tuhan yang baik, inilah doa dan seruan kami yang tidak pernah sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahan yang adik-adik kumpulkan itu nanti minta tolong mama papa untuk setorkan ke gereja ya. Ya, sebagai lagu pengiring kita persembahan, kita nyanyi Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui Papa dan Mama kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang kecil ini Bapa. Kiranya walaupun persembahan kami kecil ini, kiranya Tuhan mau memberkati dan persembahan ini boleh berguna dalam pelayanan kami di gereja. Terpujilah Tuhan, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sahabat PLKPA dimanapun, kita sudah akan mengakhiri kegiatan ibadah kita hari ini. Kita pastikan akan jumpa lagi di minggu depan. Bunda ingatkan kepada adik-adik, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, ingat 3M itu ya. Pertama, selalu memakai masker apabila keluar dari rumah atau saat bermain. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan ketika beraktivitas di air yang mengalir. Dan yang ketiga, apabila kita sedang bermain, selalu atur jarak. Ya, kita akan angkat satu pujian lagi untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Lagunya Tinggallah Dalam Yesus. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Adik-adik, kita sudah di akhir dari rangkaian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak Esi mau mengajak adik-adik semuanya untuk tetap, 1, menjaga kesehatan, 2, tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, terus yang ketiga, tetap berdoa kepada Tuhan. Mari, karena kita sudah berada di penghujung dari ibadah IMPA kita hari ini, Kakak Esi mengajak kita semua untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena perlindungan-Mu kami boleh melakukan kegiatan IMPA kami secara online ini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan kami bisa kembali lagi mengikuti ibadah IMPA secara online ini. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3.